Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Permatasari, NIM 482012108012. Di sini saya akan membacakan PPT saya yang berjudul suspensi. Pengertian suspensi: sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispensi dalam cairan pembawa. Definisi suspensi adalah sediaan farmasi bentuk cairan yang merupakan sistem dua shaft, yaitu bagian cairan yang merupakan bahan pendukung atau pembawa dan bagian zat padat yang tidak larut tetapi berbentuk halus atau partikel terdispensi dalam cairan pembawanya. Persyaratan suspensi: 1. Zat yang terdispensi harus halus. 2. Tidak boleh cepat mengendap. 3. Jika cocok perlahan, endapan segera terdispensi kembali. Penyimpanan dan penadaan. Dalam wadah tertutup, baik di tempat sejuk, pada etiket harus tertera tulisan pocok dahulu. Ukuran zat padat yang terdispersi untuk suspensi: 0,5 sampai 10 mikrovolum adalah untuk suspensi uang halus. 10 sampai 50 mikrovolum untuk suspensi kasar. Macam suspensi tergantung dari tujuan pemakaian. 1. Fase liquid air atau suspensi dalam air. Biasanya untuk pemakaian obat minum, dimaksudkan dalam pemakaian cepat tapi waktu kerjanya pendek. 2. Fase liquid minyak, suspensi dalam minyak. Biasanya untuk pemakaian luar atau topikal, dimaksudkan untuk pemakaian yang membutuhkan daya kerja panjang tetapi kerja obatnya lambat. Suspensi dalam farmasi digunakan dalam berbagai cara. 1. Intramuskular. 2. Tetes mata atau glate ophthalmicae. 3. Peroral. 4. Rektal. Suspensi kering disebut juga Mr. Gojok atau Micturae agitadae. Jika obat dalam suhu kamar tidak larut dalam pelarut yang tersedia, maka harus dibuat mikstur gojok atau dispensi. Banyak zat pengantalan tidak tergantung pada banyaknya serbuk, tetapi tergantung dari besarnya volume cairan. Bahan suspensi atau suspending agent. Bahan suspensi yang ada di alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Bahan suspensi dari alam. 2. Bahan suspensi dari sintetik. A. Bahan suspensi dari alam. Biasanya berasal dari gom hidroklorid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilak atau lendir. Dalam terbentuknya mucilak, maka viskositas cairan tersebut bertambah besar dan akan menambah stabilitas suspensi. Kekentalan mucilak sangat dipengaruhi oleh panas pada pH serta fermentasi dari bakteri. Yang termasuk golongan gom adalah Acacia, gom Arab atau PGAA, Pulvis gummi arabis. 2. Cutrus. 3. Cragantha. 4. Algin. 5. Tanah liat. 6. Pulvis gumosus. 1. Pulvis gummi arabis atau Acacia. Dari eksudat tanaman Acacia sp, larutan dalam air, bersifat asam, tidak larut alkohol. Ekstraknya disebut karangan. Karangan merupakan
divivat, mudah dirusak bakteri, jadi harus ditambah bahan pengawet. 3. Tragantha. Eksuda tanaman Astragalus gumifera sangat lambat mengalami hidrasi. Hidrasi sangat dipercepat dalam pemanasan. Pemanasan mempengaruhi viskositas mucilak. Pada kadar yang sama antara mucilak dari gum dan tidak ternyata grantha lebih kental. Mucilak grantha tidak memiliki sifat protektif, hanya digunakan sebagai stabilisator suspens, bukan sebagian suspensi. 4. Algin. Dari genangan laut dalam perdagangan dalam bentuk garam natrium alginat mudah mengalami fermentasi oleh bakteri, jadi harus ditambahkan bahan pengawet. Sangat baik sebagai bahan pensuspensi untuk obat tripiron. 5. Tanah liat. Untuk menambah stabilitas suspensi, bentonit heterotit sphagnum tidak mengaruhi panas, larut dalam air, tidak terpengaruh suhu. Jika terpengaruh oleh fermentasi bakteri, jika dimasukkan dalam air akan mengembang dan mudah bergerak. Jika dilarutkan, pengocaan atau thixotrofi. 6. Pulvis gumesus atau PGS. Konsentrasi pulvis gumesus dalam sediaan. Untuk obat berkhasiat keras disuspensi dengan PGS sebanyak 2% dari jumlah cairan obat minum. Untuk obat tidak berkhasiat keras disuspensi dengan PGS sebanyak 1% dari jumlah cairan obat minum. B. Golongan sintesis. Derivat selulosa, golongan organik polimer. 1. Derivat selulosa. Metil selulosa, silosa methosel, karboksil metil selulosa atau CMC, hidrat metil selulosa. Tidak diabsorpsi usus halus, tidak beracun selain sebagai suspending agent, sebagai laksansia, disintegratory, bahan penghancur dalam kesediaan tablet. Di belakangnya nama biasanya terdapat nomor. Angka tersebut menunjukkan kemampuan penambahan viskositas dari cairan yang digunakan untuk melarutkannya. Tidak diabsorpsi usus, tidak beracun, banyak sebagai suspending agent, terdapat laksia, disintegrator atau bahan penghancur dalam sediaan tablet. Di belakang nama biasanya terdapat nomor. Angka tersebut menunjukkan kemampuan menambah viskositas dari cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. 2. Golongan organik polimer. Misalnya karbohol 3934, serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut air, kadar 1% untuk memperoleh suspensi yang baik, pekat terhadap panas dan elektrolit, atau menurunkan viskositas larutan, tidak mengiritasi dan tidak beracun. Pada sistem pembentukan substansi, 1. Sistem flukalasi. Dalam sistem flukalasi, partikel terflukalasi adalah terkait lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cake dan mudah tersuspensi kembali. 2. Sistem deflukalasi. Dalam sistem self-flukalasi, partikel deflukalasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, di mana tidak terjadi agresi
dan akhirnya terbentuk kek yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Sifat-sifat dari partikel fluktuasi dan deflukulasi suspensi. 1. Deflukulasi. Partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lain. Fluktuasinya, partikel merupakan agregat T yang bebas. 2. Deflukulasi. Sedimentasi terjadi lambat, masing-masing partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel adalah minimal. Fluktuasinya, sedimentasi terjadi cepat, partikel mengendap sebagai fluk yaitu kumpulan partikel. 3. Deflukulasi. Sedimen terbentuk lambat. Fluktuasinya, sedimen terbentuk cepat. 4. Deflukulasinya, akhirnya sedimen akan membentuk kek yang keras dan sukar terjadi disperse kembali. Fluktuasinya, sedimen dalam keadaan terbungkus dan bebas tak berbentuk kek yang keras dan padat dan mudah terpisah kembali seperti semula. 5. Wujud suspensi menyenangkan karena zat suspensi dalam bentuk relatif lama. Terlihat bahwa ada endapan dan cairan atas berkabut. Fluktuasinya, wujud suspensi kurang menyenangkan sebab sedang terjadi cepat dan biasanya terjadi daerah cairan air yang jernih dan nyata. Pembentukan suspensi sistem fluktuasa. Partikel diberi zat pembasah dan dispersi medium, lalu ditambah zat pemflukasi sebagai produk akhir. Diperoleh suspensi fluktuasi sebagai produk akhir apabila dikehendaki agar fluk yang jadi tidak cepat menganggap, maka ditambah struktur Fihis. Produk akhir yang diperoleh ialah suspensi dalam struktur fasil. Dari pembentukan suspensi. 1. Metode dispersi. Dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam methulago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. 2. Metode presipitasi. Zat yang akan dipersiskan dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang mau dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan suspensi dalam air, akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan persubstansi. Bahan pengawet dalam suspensi. Metil pada hidroksi benzoat atau nipakin. Propil para hidroksi benzoat nipasol. Butil para hidroksida benzoat atau butil periben. Entil para hidroksi benzoat entil preben. Ventil merkuri nitrat. Ventil merkuri klorida. Ventil merkuri asetat.